Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Romo Antoro dalam Renungan Harian Senin 4 Juli, Pekan Biasa ke-14. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita, selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Hari ini kita akan merenungkan Injil Suci menurut Matius bab 9 ayat 18-26. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal. Tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, sabda Tuhan hari ini berkisah tentang Yairus, seorang pemimpin sinagoga di Kapernaum. Putrinya sakit keras dan meninggal ketika dia dalam perjalanan meminta bantuan Yesus. Ia menyaksikan Yesus menyembuhkan orang-orang sakit. Dalam hati dia berpikir, seberapa besar otoritas dan kuasa yang sebenarnya dimiliki oleh Yesus itu. Dia bisa menyembuhkan orang sakit, tetapi dapatkah dia membangkitkan orang mati? Dia bersujud di hadapan Yesus dengan kerendahan hati dan rasa putus asa. Yesus tanggap terhadap kerinduan Yairus, sekalipun imannya sangat kecil, dibarengi dengan keputusasaan. Yesus tidak berbicara apapun dengan Yairus, tetapi segera pergi bersamanya untuk membangkitkan putrinya yang telah meninggal. Di tengah perjalanan, seorang perempuan yang sudah 12 tahun sakit pendarahan menyentuh jubahnya dan ia menjadi sembuh. Kuasa dan otoritas Yesus membersihkan dia dari penyakitnya, juga dari dosa-dosanya. Demikian pula Yesus menyentuh mayat gadis itu dan dia pun bangkit dari kematiannya. Di dalam Yesus, kita telah dijadikan manusia baru. Kita disembuhkan dari penyakit dan dosa-dosa kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, tindakan Yesus menyembuhkan seorang perempuan yang sudah 12 tahun sakit pendarahan, serta menghidupkan anak perempuan, seorang kepala rumah ibadat, menandakan kesetiaan dan kepedulian Allah kepada umat-Nya. Kesetiaannya tak mengenal batas. Yesus menjelma karena diutus Bapa untuk menyelamatkan manusia dalam keutuhan jiwa dan badan. Jika Allah telah sedemikian setia dan melakukan segala hal yang mungkin demi keselamatan kita, bagaimana sikap dan respon kita terhadapnya? Dalam hal apa kita telah mengungkapkan kesetiaan kita kepadanya? Hubungan kita dengan Allah itu
sedekat relasi dan komunikasi dengannya. Semakin sering kita berkontak dengan Dia dalam doa dan perbuatan kasih seturut kehendaknya, semakin intim hubungan kita dengan Tuhan. Maka, walau menjamah jubahnya, kekuatan kuasa Allah mengalir dalam diri kita. Ya Bapa, bimbinglah kami untuk setia kepadamu, seperti Engkau selalu setia, menjaga dan melindungi kami. Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati. Dari mati hidupkanlah kami, dari dosa bersihkanlah kami, Tuhan Yesus. Tanpa Yesus kita orang miskin, tanpa Yesus hati kita dingin. Dengan Yesus kita amat kaya, hati kita kan bersukaria dengan Yesus. Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati. Dari mati hidupkanlah kami, dari dosa bersihkanlah kami, Tuhan Yesus. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.